MJ Listener, kasus dukun penggandaan uang yang membunuh korbannya dengan cara meracun kembali terjadi. Pelakunya yang mengaku sebagai dukun pengganda uang bernama Slamet Tohari, usia 46 tahun. Slamet Tohari membunuh 10 korban di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Pelaku yang biasa dipanggil Mbah Slamet ini digelandang polisi ke kebun miliknya. Polisi dan tim SAR kemudian melakukan penggalian, menemukan tulang belulang manusia dan bagian tubuh utuh yang dimasukkan dalam 10 kantong mayat. Kasus Slamet mengingatkan kasus serupa yang dilakukan Wawon Erawan alias Wawon usia 60 tahun di Cianjur, Bekasi, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Modusnya juga sama, penggandaan uang. Wawon kemudian membunuh 9 orang. Dan MJ Listeners, untuk mengetahui perkembangan terkini dari kasus dukun penggandaan uang yang telah membunuh 10 orang korban, sudah ada Fitria Nur Budianto, koresponden Banjarnegara, Jawa Tengah. Halo Mas Fitria. Halo, selamat siang Mbak Arta dan juga Mbak Ajeng. Selamat siang Mas. Selamat siang Mas. Nah, Mas Fitria, hingga saat ini jumlah korban dukun Tohari pun terus bertambah dan polisi terus melakukan pendalaman dan pengembangan guna mencari adanya kemungkinan korban lain. Lalu ada update apa yang terkini pada hari ini? Baik, Arta dan juga Ajeng dapat kami laporkan perkembangan kasus dukun penggandaan uang dengan tersangka atas nama Slamet Tohari, warga Desa Balung, Kecamatan Waneasa, Banjarnegara, memang hingga hari ini menjadi perhatian publik sejak kasusnya terungkap. Hingga saat ini pihak DPI Polda Jawa Tengah dan juga Polres Banjarnegara masih terus melakukan pemeriksaan forensik terhadap 10 korban pembunuhan yang dilakukan oleh Slamet Tohari tersebut. Hingga siang ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian apakah sudah ada jenazah yang sudah berhasil diidentifikasi atau belum. Kami masih menunggu informasi selanjutnya dari pihak kepolisian. Namun ada beberapa info yang masuk ke kami bahwasanya untuk hari ini akan ada pemakaman korban pembunuhan yang dilakukan oleh Slamet Tohari tersebut. Namun untuk kepastian jelasnya kami juga masih menunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian. Begitu Ajeng dan Arta. Mas Fitri, ini 10 korban ini siapa mereka ini? Apakah dari warga desa setempat atau orang yang datang ke desa itu? Ya, untuk seluruh korban dari 10 korban tersebut memang rata-rata adalah orang luar Kabupaten Banjarnegara. Seperti ada orang Yogyakarta, ada orang Palembang dan juga ada orang Sukabumi. Begitu aja. Tadi hasil forensiknya sudah mengungkapkan status mereka ya? Kalau untuk status baru beberapa yang bisa diidentifikasi, namun yang selain ketiga jenazah tersebut masih belum bisa diidentifikasi. Oh, berarti dari hari 10 ini, baru 3 yang berhasil diidentifikasi. Iya, betul. Iya, dan informasi yang kami dapat ini ke-9, berarti dari 10 ke 9 itu akan dimakamkan di Desa Balun sendiri, tempat terjadinya perkara. Dan satu jenazah rencananya akan langsung dibawa ke Jawa Barat. Ini mereka ini adalah apakah jenis kelamin laki-laki atau perempuan, bagaimana? Dari pembongkaran makam kemarin, memang terdapat ada beberapa yang saya lihat di lapangan, ada satu jenazah korban wanita. Dan untuk yang lainnya memang sudah berbentuk tulang belulang. Begitu. Berarti sudah lama kalau sudah lama tulang belulang ya, Fitri ya. Jadi menurut dari pihak kepolisian memang si Slamet Tohari ini memang sudah 5 tahun menjadi seorang dukun, mengaku menjadi seorang dukun pengganda uang. Dan setelah itu banyak ada tersangka lain dengan inisial BS, hasilnya yakni BS ini warga Pekalongan yang
Membantu. Istilahnya menjadikan membantu menjadi marketing istilahnya di media sosial Facebook. Oke, Jadi mereka kita berhenti di soal marketing itu dulu. Tadi kan Anda menyampaikan para korban ini adalah warga yang dari datang luar. ke warga luar yang datang ke situ untuk ya ya mungkin untuk soal penggandaan uang itu konsultasi. Bagaimana mereka mengetahui soal layanan jasa yang diberikan oleh tersangka ini, si pelaku ini, Ya. Slamet Tohari ini? Jadi tersangka Slamet Tohari ini mencari partner, yakni bertemu dengan BS. BS ini adalah sebenarnya BS ini usianya masih dini karena usianya itu masih kelahiran tahun 88, sekitar 35 tahunan. Nah, si BS ini dijadikan Tohari ini menjadi seperti layaknya marketing. Dia selalu mempromosikan jasa-jasa dukun penggandaan uang melalui Facebook gitu. Oh, melalui media sosial ya? Ya, media sosial. Oke, terus? Dan setelah itu ada laporan kehilangan oleh keluarga korban berinisial PO, yaitu warga Sukabumi, berusia 53 tahun. Sebentar. Dari penelusuran Itu menjadi awal terungkapnya kasus ini, laporan kehilangan. Ada laporan. Oke. PO ini warga setempat atau dari luar ini, Fitri? Kalau yang PO ini, korban ini, PO ini yang 53 tahun ini asalnya Sukabumi. Oke, Jadi terus? sebelum PO ini pergi ke dukun palsu ini, dukun pengganda uang ini, ini memberikan pesan singkat melalui WA kepada anaknya, bahwasanya kalau ayah tidak pulang dalam 1 minggu, tolong dicari ke rumahnya ini, karena sebelumnya si korban ini pernah mengajak anaknya juga ke rumahnya si tersangka ini. Begitu. Berarti sebelumnya sudah pernah Iya, ke tempat Tohari, betul? Ya, dia datang betul. lagi ya? Dan dia datang lagi untuk memastikan, untuk menagih uangnya benar-benar ada apa enggak gitu. Terus kan setelah 1 minggu enggak pulang, akhirnya keluarga korban langsung menghubungi kepolisian. Langsung dari situlah terungkap ternyata kasus pembunuhan berantai ini dilakukan oleh Slamet Tohari tersebut. Begitu Ajeng dan Tata. Saya tarik sedikit lagi tadi soal bahwa para korban ini mengetahui jasa penggandaan uang tanda kutip yang dilakukan oleh Slamet Tohari ini melalui media sosial. Oke. Berapa jumlah uang yang harus diberikan oleh para korban ini ke si Slamet Tohari tersangka, dan apa yang dijanjikan? Misalkan apakah memberikan uang 10 juta dan digandakan akan jadi berapa dalam waktu berapa lama, seperti itu, Mas? Ya, dalam keterangan press release kemarin yang disampaikan oleh Kapolres Banjarnegara AKBP Hendri Yulianto, jadi tersangka ini, korban ini harus menyetorkan uang senilai antara 50 juta sampai 70 juta. Wah, banyak dan nanti akan dijanjikan bisa berlipat menjadi 5 miliar. Begitu. Namun ada beberapa korban yang memang tidak mendapat hasil yang dijanjikan oleh tersangka tersebut. Akhirnya setiap hari ataupun setiap minggu ini para korban ini menagih ke tempat si tersangka dan kemudian mulailah dieksekusi. Seperti itu. Jadi ketika ada menagih ada perlawanan ya. Akhirnya mereka ini dieksekusi. Betul. Ada semacam ritual yang dilakukan ketika proses penggandaan ini sebelum dilakukan pembunuhan ya. Ada semacam proses ritual yang harus dijalani para korban ini sebelumnya berdasarkan keterangan dari si pelaku? Iya, berdasarkan keterangan dari kepolisian kemarin memang korban PO ini yang asal Sukabumi ini memang sebelum dieksekusi itu ada semacam ritual. Semacam ritual ketika si korban ini mengantuk, artinya itu gagal untuk mendapatkan uang 5 miliar itu. Nah, setelah si korban ini kembali lagi dan menagih janji-janji si tersangka ini, kemudian baru disitulah dikasih minuman beracun, yaitu yang minuman yang dikasih potas atau racun ikan. Racun ikan ya.
begitu. Jadi berarti pembunuhan ini dipicu oleh karena ada perlawanan Yes, dan dari Iya. 10 korban. tuntutan uang tidak seperti yang dijanjikan tidak ada ya. Iya, betul begitu. Perkiraan Arta. tadi Fitri, soalnya tadi kan jenazahnya ada sudah tinggal tulang belulang ya, berarti sudah setahun kali ya atau Iya, sudah setahun lebih. setahun ya. Nah terakhir yang terbaru jenazahnya itu kapan itu dibunuh itu? Terakhir korban terakhir? Korban terakhir itu sekitar tanggal bulan-bulan ini, bulan-bulan Maret. Bulan Sekitar Maret. tanggal 23 kalau nggak salah. Itu adalah warga Saya dari lupa. mana? Asal dari Ini mana? yang dari asal Sukabumi. Sukabumi ini ya. Yang sudah bisa diidentifikasi. Yang membuat kasus ini menjadi terungkap ya. Iya, betul. Iya, yang tadi oke. dari pesan yang dia kasih tuh. Mm-mm. Lalu selama 5 tahun Tohari melakukan penggandaan, jadi dukun penggandaan uang ini sudah banyak berapa pelanggan sebenarnya? Kalau dari pengakuan tersangka kemarin memang mengaku 5, tetapi ketika tersangka ini diajak ke lokasi pembuangan mayat tersebut, itu penguburan mayat tersebut itu langsung di situ baru dia mau menunjukkan di sini, akhirnya terdapat 10 lubang yang di situ lubangnya itu dalamnya antara setengah meter hingga 1 meter. Jadi tidak sampai 3 meter. Dengan lebar 1 meter, panjang kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 meter. Dan memang waktu pada saat pengangkatan evakuasi korban kemarin memang ada yang 1 lubang itu ada yang diisi 2 korban. Begitu. Ada yang diisi 2 korban ya? Mungkin Iya, pasangan dalam kali satu ya, lubang Kak. itu. Atau keluarga Keluarga pasangan mungkin, atau iya. mungkin ya. Oke, ini kan kasus ini membuat geger ini Mas ya di Banjarnegara, dan kita juga yang di Jakarta mendengar ini juga kejadian ini berulang lagi. Nah, biasanya nih yang Mas mungkin melakukan wawancara dengan warga setempat, sosok dukun yang menjadi tersangka ini, dukun penggandaan uang ini, Slamet Tohari ini oleh warga setempat dikenal sebagai sosok seperti apa Mas kesehariannya Mas? Ya, kami dari kemarin ketika kasus ini mencuat ke publik, memang kami langsung ke tempat kejadian perkara dan berbincang dengan sejumlah tetangga Tohari. Menurut mereka Tohari itu orang yang jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Oke. Artinya jarang bergotong royong, Ya. meskipun di situ ada kerja bakti dan sebagainya dengan warga Bandung sendiri. Terus ketika saya bertemu dengan istrinya pun, istrinya juga mengatakan seperti itu. Jadi si Tohari ini memang orangnya tuh pendiam. Di rumah itu pendiam. Namun ketika Tohari itu misalkan mau pergi kemana, bertemu dengan warga, Tohari ini selalu menyapa dengan ramah begitu. Jadi Namun tidak karena Tohari jarang berada di rumah, masyarakat mengenal Tohari ya selayaknya warga biasa. Jadi jarang-jarang warga Balun itu mengenal Tohari itu sebagai dukun pengganda uang itu. Apa dan oke. aja. Baik. Baik. Terima kasih laporan Mas Fitri dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Semoga kasus-kasus yang lain tidak berulang lagi ya. Iya, betul. Iya.